Pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, menjadi orang tua itu tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya, Novita Tanri. Dan saya, Dora Edward. Pemirsa, inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Pemirsa, potensi seorang anak dapat beraneka ragam. Potensi seorang anak dapat berupa menyukai olahraga tertentu, mata pelajaran tertentu, kesenian, keterampilan, dan juga lain sebagainya ya Mbak Novi ya? Betul, setiap orang pada dasarnya telah diberikan talenta masing-masing oleh Tuhan. Pertanyaannya, dapatkah kita memahami talenta itu? Nah, dalam program Happy Parenting kali ini, kami ingin menyampaikan sebuah ajakan kepada Anda, khususnya para orang tua. Galilah potensi anak Anda karena setiap anak dilahirkan dengan keunikan serta talenta mereka masing-masing. Kenalilah potensi mereka, ketertarikan mereka akan sesuatu, dan yang perlu ditekankan, janganlah memaksa mereka untuk menjadi seperti yang Anda inginkan. Dan telah hadir di studio Happy Parenting seorang yang dikenal sebagai pianis, kemudian komponis, penulis, public speaker juga, TV presenter, kartunis, kelirumologi, humorologi, kemudian ada seorang filantropis juga, pemerhati masalah sosial, budayawan, dan pengusaha, yaitu beliau Pak Jaya Suprana. Pak Jaya, terima kasih sudah hadir di Happy Parenting. Terima kasih. Apa kabar Pak? Bertemu kembali ya Pak di Happy Parenting ya Pak? Iya, kali ini audio visual. Pak, banyak banget kalau dikupas satu-satu ya. Satu-satu banyak banget ini Pak. Sampai saya kalau mau mengulang lagi rasanya pasti ngejelimet. Kita bicara tentang kerilumolog dan humorolog nih Pak. Ya. Kartunis juga, pianis juga, pemerhati masalah sosial dan juga seorang budayawan. Pianis juga Pak. Kita tema hari ini bicara tentang kecerdasan majemuk atau multiple kecerdasan. Semuanya ada di dalam sosok seorang Jaya Suprana. Gimana sih Pak, makan apa Pak waktu kecil sehingga begitu banyak kecerdasan bisa ada di dalam seorang Jaya Suprana? Iya, ya saya kira Anda ya ada dua kemungkinan ya. Baik. Anda mungkin keliru tafsir, ya, atau Keluar dari kerilumologinya. ya, atau Anda ya memang sengaja mengendirkan diri sekedar untuk menghormati saya supaya saya nggak tersinggung gitu aja. Enggak Pak, ini jujur Pak, dari lubuk hati yang paling Ya, dalam. Memang ya. kita sangat mengidolakan. Iya, sekarang seorang Jaya semua orang Suprana. ngomongnya begitu tuh. Oh, enggak, Pak. Nah, tapi Silakan, begini, Pak. tadi Anda kan menyentuh soal kelirumologi. Ya. Kelirumologi itu adalah suatu paham, ya mau dikatakan ilmu silakan juga, terserah, atau mazhab yang mempelajari kekeliruan demi mencari kebenaran. Ya. Nah, perlu saya langsung nyatakan di sini, Anda berdua sudah melakukan kekeliruan dengan mengundang saya ke sini. Oh gitu. Kenapa? Ya tuh, kan, Pak? judulnya kan Happy Parenting. Iya. Nah, saya bukan parent loh. Ya. Ya, saya punya satu paham. Nah, ini akan kacau semua di sini ya, karena saya punya paham childless by choice. Saya tidak berani menjadi parent. Ya. Ya, tadi kan Anda menyatakan juga apa Karena istilah? temanya Happy Parenting. Ya, Terus Happy seorang Parenting. Jaya Suprana Enggak, bukan. tidak punya Yang anak. tadi Anda berdua The hardest job you will Oh, the ever hardest love. job you will ever love.
Ada pekerjaan yang paling Anda kan sulit, ngakui, tapi sangat- pertama the hardest job kan. Exactly, Nah itu, yeah. saya hardest jobnya ini yang sudah takut saya. Oke. Ya, loh, tapi Anda kan pinter, Anda menjebaknya you ever laugh. Ya, padahal ini hard. Ya, nah, saya nggak bisa ketipu. Saya ini kerjaan hard juga. Ya. Saya nggak berani bilang bahwa orang tua saya itu happy parent. Saya yakin mereka itu unhappy parent karena punya anak saya. Oh gitu. Ya. Oh kalau gitu saya masuk deh. Kenapa bisa Dan unhappy? saya, Ya. tapi adalah a very happy child. But they are not a happy parents maksudnya. Ya, karena dia anaknya saya, ya untuk rekod di situ. Ya. Oke, ini sudah mulai membuka diri nih Pak ya. Iya. Masa kecil seorang Jaya Suprana terkenal dengan nakal sekali. Pemahaman nakal itu katanya pelanggaran hukum yang ringan. Nakal ini kalau kita buka definisi kata Kalau nakal. saya malah tidak melanggar hukum sama sekali, nggak Oh, berani. enggak ya? Saya Oke. dari kecil tidak berani melanggar hukum, tapi melanggar norma mungkin. Oh baik, Ya, oke. tapi kalau hukum saya nggak berani. Kalau sampai terus mengajak teman-teman bikin pengumuman di sekolah bahwa besok disuruh bawa hewan peliharaan sehingga besoknya sekolah jadi heboh karena setiap anak membawa ayam, kucing, semua hewan peliharaannya di sekolah. Lalu Pak Jaya Suprana kecil saat itu bersama temannya Ricky kalau nggak salah mendapat sanksi dari sekolah. Itu termasuk bagian dari nakal atau hanya melanggar Atau hanya norma? kelangsungan saja? Mungkin situ sudah termasuk bukan nakal lagi, karena buktinya Baik. saya sama sekali nggak ingat peristiwa itu. Oh ya. Sama sekali nggak ingat. Mungkin itu peristiwa yang sangat memalukan atau sangat menyakitkan, artinya sehingga saya pada nggak ingat cerita itu. Gitu ya. Ya, Jadi biasa-biasa aja waktu itu kenakalan itu ya Pak? iya, tapi mungkin ya justru karena tidak biasa maka nggak masuk di sini kan kita cenderung melupakan hal yang terlalu buruk. Ya. Ya, jadi- Atau yang di tengah-tengah. Ya, tapi begini ya, menurut saya nakal itu beda dengan jahat. Ya. Beda. Ya. Ya, nakal itu menurut saya Einstein itu nakal sekali, ya, dan Newton juga, ya, Columbus juga, ya, orang-orang apa? Steve Jobs, ya, termasuk nakal sekali. mereka orang punya nakal, ya. kenakalan cara berpikir yang keluar Ya. dari garis berpikiran yang normal. Ya. Dan orang-orang seperti ini justru yang dibutuhkan. Kenakalan ini menjadi sangat penting. Cuma harus hati-hati, jangan sampai kenakalan menjadi kejahatan. Ya. Ya itu harus. Jadi kenakalan harus dikendalikan dengan etika, Ya. moral, budi pekerti, ya, dan ya kesopanan juga, ya, dan segala-galanya. Ya. Itu Tapi penting. kenakalannya kalau tidak di dalam rambu-rambu, dalam norma-norma seperti yang dialami oleh Pak Jaya Suprana, kan sekarang terarah, ada arahnya gitu dengan yang jelas. Kalau nakalnya tidak Loh, itu tidak sudah bukan dibatasi nakal Pak, lagi, itu jahat. udah masuk kejahatan ya. Jadi Jahat, berarti itu tidak abu-abu dong Pak, sangat-sangat. Oh, tidak, bukan abu-abu. Sebetulnya gerasap, tapi jelas cuma memang banyak pihak yang sengaja mengabu-abukan itu supaya bisa melanggar gitu Oke. ya. Tapi nggak bisa. Jahat Baik. itu tetap jahat. Nakal is nakal. Oke. Itu. Jadi Pak Jaya, kalau dari semua talenta yang ada, itu yang memang bawaan dari lahir atau dengan yang diasah sesudah dewasa, yang mana Pak? Anda tadi kan menggunakan istilah kecerdasan, ya kan? ya. Dan Anda menggunakan juga istilah yang lebih lagi kecerdasan majemuk, Betul. ya, atau multi. Bukan multiple, tapi multi. Multi Ya, kecerdasan, multi kecerdasan. intelligence. Nah, itu saya tidak, saya kecerdasan saya tidak sedemikian cerdas untuk mampu mendefinisikan sebetulnya kecerdasan itu apa. Kecerdasan itu sesuatu yang betul-betul menurut saya termasuk sesuatu yang dilindungi Ya. oleh Yang Maha Kuasa. Itu banyak hal dalam kehidupan ini yang memang sengaja dilindungi supaya tidak bisa dianalisa, tidak bisa didefinisikan. Sebab manusia ini cenderung pembosan. Ya. Kalau dia sudah tahu semua, dia akan berhenti untuk melakukan Dia hal yang dia sudah exploring tahu. lagi ya Pak. Iya, gitu ya. Kita dan explore, ya. ini oleh Yang Maha Kuasa ada beberapa hal. Yang paling penting itu kasih sayang. Kasih sayang itu gak akan bisa diurai dengan kata-kata. Suatu misteri. Nah, karena misteri, manusia terus
melakukan akan upaya mencari, ya? untuk mempelajari, mendalami, menghayati dan terutama mengejawantahkan Ya. kasih sayang ini. Nah itulah yang Pak Jaya Suprana lakukan. Itu kan baru satu. Baru Dalam hidup kasih masih sayang banyak. ini. Ya. Humor. Kasih sayang. Humor. Saya dulu pencinta humor. Setelah saya teliti, makin lama saya bukannya makin mengerti humor, makin nggak ngerti saya humor itu apa. Hidup. Coba Anda. Sampai sekarang belum ada seorang filosof yang terhebat pun, ya, yang kalau Anda juga akan bilang terbijak atau Ya. tercerdas, yang mampu mengurai, menjelaskan hidup itu apa. Ya. Oh, perdebatannya secara biologis itu Jadi banyak. Bapak setuju yang dikatakan Socrates ya, bahwa semakin kita mempelajari sesuatu, semakin kita nggak tahu Ya. sesuatu itu. Nah itu sebetulnya Ya. Socrates mengajarkan, hanya orang yang tekebur berani bilang bahwa saya mengerti. Tahu. Ya. Dan justru orang yang betul-betul cerdas, Ya. dia akan bilang dia tidak tahu. Berarti filsuf Socrates teorinya sekarang ada di Jaya Suprana. Saya meragukan Socrates itu pernah hidup. Kita, Ya, ya. kita akan Loh, saya lanjutkan pernah ini mencari. mengenai Socrates Menarik. apakah pernah hidup usai jeda ini. Iya, Pak Jaya. karena saya pernah. Tahan dulu Pak, kita tunggu di segmen kedua. Di segmen kedua Pak Jaya harus jelaskan itu, dan pemirsa tetaplah di Happy Parenting, the hardest hardest job job you will you ever will love. ever Dan love. setelah ini kita akan membahas tadi Socrates tadi ya. Socrates di multi kecerdasan Di multi kecerdasan kali sesaat ini. lagi pemirsa.